Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bapak Tommy selaku guru SKI kelas ini, dan rekan saya Pak Muhammad Fadli Isi Sabdani. Kita mulai kegiatan pembelajaran pada pagi hari ini. Marilah kita berdoa supaya diberi kelancaran dan kemudahan oleh Allah SWT. Berdoa yang akan dipimpin oleh rekan saya Bapak Muhammad Isi Sabdani. Silakan. Ya, doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilman nafi'an fahma. Amin ya rabbal alamin. Baik anak-anak, kita akan belajar mengenai Khalifah Abu Bakar As-Siddiq dan Umar bin Khattab. Sebelumnya, anak-anak apakah sudah pernah mendengar nama tersebut? Belum? Ya, Umar bin Khattab dan Abu Bakar merupakan khalifah pada zaman dahulu. Abu Bakar khalifah pertama, sedangkan Umar khalifah yang kedua. Dan selanjutnya akan dijelaskan oleh Bapak Fadli. Selanjutnya saya akan menerangkan tentang Abu Bakar, kisah Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq itu orang yang setia, jujur, dermawan, termasuk menjadi khalifah yang pertama. Dikenal dengan gelar As-Siddiq, yang berarti membenarkan, terutama saat membenarkan Isra Mi'raj mendampingi Nabi Muhammad SAW hijrah, serta Abu Bakar memimpin umat Islam dengan bijaksana. Telapannya Rasulullah fokus pada menjaga persatuan dan melanjutkan dakwah. Abu Bakar dilahirkan di kota Mekah, berasal dari suku Quraisy yang terpandang. Abu Bakar memiliki nama asli yaitu Abdullah bin Abi Quhafah. Sebelum Islam, Abu Bakar adalah pedagang sukses, dikenal jujur serta berakhlak mulia dan dihormati masyarakat. Abu Bakar termasuk menjadi orang dewasa pertama yang menerima Islam tanpa keraguan sedikit pun. Bahkan Abu Bakar berani membela Nabi dari siksaan kaum Quraisy. Abu Bakar dahulu hijrah menemani Rasulullah SAW dalam perjalanan hijrah ke Madinah. Bahkan rela mempertaruhkan nyawa saat bersembunyi di Gua Sur untuk Rasulullah SAW. Abu Bakar termasuk memiliki sifat keberanian, membela Nabi dari ancaman musuh seperti saat menghadang Umar bin Khattab yang ingin menangkap Nabi Muhammad SAW. Abu Bakar memiliki sifat kedermawanan, yaitu membebaskan budak-budak Muslim seperti Bilal bin Rabah dengan hartanya. Abu Bakar As-Siddiq termasuk khalifah pertama Khulafaur Rasyidin. Abu Bakar terpilih menjadi khalifah pertama setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW, menghadapi tentang besar seperti perpecahan dan pemberontakan. Tugas utama Abu Bakar yaitu menjaga keutuhan umat Islam atau mengatasi gerakan murtad, atau melanjutkan perjuangan jihad Nabi Muhammad SAW. Kisah teladan Abu Bakar As-Siddiq yaitu dikenal sebagai zuhud atau sederhana dan dermawan. Bahkan saat menjadi khalifah, seperti kisah merawat nenek tua buta setiap pagi. Abu Bakar wafatnya itu
pada usia 63 tahun anak-anak, sama dengan usia Nabi dimakamkan di samping makam Nabi Muhammad SAW. Abu Bakar itu sebelum meninggal wasiatnya menunjuk Umar bin Khattab sebagai khalifah penggantinya. Selanjutnya materi Umar bin Khattab akan disampaikan kepada kami. Ya, baik. Selanjutnya Umar bin Khattab ya. Pernah dengar Umar bin Khattab itu siapa? Umar bin Khattab itu terkenal dengan khalifah yang tegas dan keras serta bijaksana dalam memimpin suatu daerahnya. Contohnya waktu Umar bin Khattab itu suka keliling di malam hari, keliling menyamar sebagai rakyat biasa, melihat sebuah rumah yang terdengar anaknya itu menangis, menjerit, dihampiri oleh Umar bin Khattab. Ada apa, wahai gerangan, kok anakmu sampai nangis sejadi-jadinya? Anakku kelaparan. Lalu apa yang sedang kamu masak tersebut? Aku memasak batu supaya anakku rumangsani, Pak. Menurutnya itu anaknya itu ibunya sedang memasak, padahal yang dimasak itu batu, sehingga anaknya itu menunggu sampai ketiduran. Lalu Umar bin Khattab itu pulang ke rumahnya, mengambil beberapa bahan makanan, bahan pokok, lalu panggul sendiri menuju ke rumah ibu-ibu tadi. Umar bin Khattab itu tidak mau kelak di hari kiamat dia menanggung dosa atas kelaparannya, atas menderitanya rakyatnya, ya anak. Jadi suatu ketika kalau kalian ada yang menjadi pemimpin, salah satu di antara kalian ada yang menjadi pemimpin di daerah maupun di desa atau bahkan negara sekalipun, kalau jadi pemimpin ya jadi pemimpin yang bijaksana serta adil dalam menentukan segalanya. Jangan mementingkan perutnya sendiri. Kalau perut saya memang ya sudah, rakyat sudah diskusi. Jangan ya anak. Rakyat itu berada di naungan kita. Jadi ada sengsaranya, ada penderitanya, ada suka dan citanya itu kita ikut merasakan. Ya, dulu Umar bin Khattab itu adalah salah satu penentang Nabi Muhammad SAW. Umar bin Khattab itu sangat menentang sekali ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Yang dibawa oleh Nabi Muhammad ajaran apa? Ajaran ini Islam. Islam itu selamat, ya, berita selamat. Masa mudanya Umar bin Khattab, latar belakangnya dia lahir di Mekah dari suku Quraisy. Umar awalnya dikenal sangat keras, kuat dan cerdas. Dia terkenal sekali, dia itu sangat kuat dan cerdas, ditakuti di Mekah itu, ditakuti sekali. Dan pandai membaca tulis, namun dia sangat menentang ajaran Nabi Muhammad SAW. Kisah paling terkenal adalah ketika ia berniat membunuh Nabi Muhammad. Namun di tengah jalan ia mendengar lantunan Al-Quran di rumah saudarinya, di rumah adik perempuannya, yang jenenge Fatimah. Ayat-ayat itu menyentuh hatinya, membuat dia masuk Islam. Saat hijrah ke Madinah, ia melakukan secara terang-terangan dengan gagah berani menunjukkan keberaniannya setelah masuk Islam. Kalau Umar bin Khattab itu sudah masuk Islam, ya kuncinya bakal lebih Islam kabeh. Cara wong Quraisy tidak ada yang berani dengan Umar. Sopo sing ngawani karo Umar? Tidak ada. Umar bin Khattab itu terkenal sangat pemberani sekali, kuat, diajeni. Jadi tidak ada yang berani menentang
kepemimpinannya sebagai khalifah ya anak-anak, Khulafaur Rasyidin, menjadi khalifah kedua setelah Abu Bakar, menjadi simbol kepemimpinan Islam yang sangat kokoh. Keadilan dan pelayanan rakyat dikenal karena keadilannya dan kepeduliannya yang luar biasa. Sering keliling, cara zaman saiki anak-anak itu namanya belusukan dari rumah ke rumah, dari suatu tempat ke tempat lain. Dia menyamar kayak rakyat biasa. Jadi tidak ada sekat di antara rakyat dan seorang pemimpin. Seorang pemimpin dapat mendengarkan keluhan, dapat mendengarkan cerita dari rakyat biasa, lalu kita sebagai pemimpin menyaringnya dan mewujudkan keinginan rakyat itu, terutama keinginan yang penting terlebih dahulu ya. Terus membangun Baitul Mal untuk mengurus keuangan negara dan memastikan harta yang digunakan untuk rakyat. Terus menegakkan hukum, menghukum seorang budak yang mencuri unta setelah mengetahui majikannya menelantarkan budaknya hingga kurus, menunjukkan keadilan yang mempertimbangkan kondisi. Iya, ketika kita menentukan hukum, kita harus melihat kenapa orang ini sampai melakukan ini itu gimana. Jangan kita langsung menjebloskan dia ke ranah hukum yang tidak adil ya anak-anak. Didelok dulu, orang ini kok sampai mencuri itu kenapa, faktornya apa. Pasti ada faktor yang telah terbelakang orang ini sampai mencuri. Jangan langsung menghakimi, mencuri terus dihukum saja, tidak bisa. Kita harus bijaksana dalam menentukan suatu hukum perkara. Terus Umar bin Khattab melakukan perluasan wilayah. Masa kepemimpinannya menjadi masa gemilang perluasan wilayah Islam ke berbagai negeri dan penataan administrasi negara. Yang terakhir, Umar bin Khattab wafat, kabundut. Umar bin Khattab wafat pada tahun 644 Masehi setelah ditikam oleh seorang budak Persia bernama Abu Lu'lu'ah saat ia hendak mengimami sholat subuh di Masjid Nabawi. Meninggalnya Umar bin Khattab itu ditikam, ditusuk waktu mau menjalankan sholat subuh di Masjid Nabawi. Dia mau menjadi imam, dicegat, ditikam, lalu wafat ya. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Tidak ada. Ya, kalau tidak ada, Pak Tommy akan bertanya mengenai Umar bin Khattab. Gampang saja. Kapan Umar bin Khattab meninggal? Pada tahun berapa? Ya, aku 644. Oke, benar sekali anak-anak. Terus siapa nama adik perempuannya Umar bin Khattab? Fatimah. Ya, boleh pulang ya. Nanti ya pulangnya ya. Ditutup dulu. Ya, pembelajaran pada siang hari ini kiranya sudah cukup. Mari kita akhiri pembelajaran pada siang hari ini dengan berbahagia bersama-sama yang dipimpin oleh Bapak Adi. Sebelum pulang kita berdoa. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya, pulang ya anak-anak. Nanti sampai rumah ganti baju terlebih dahulu baru bermain. Jangan langsung bermain ya. Pulang dulu supaya orang tua itu tahu kalau anaknya sudah pulang. Jangan langsung pelayapan, nanti dicari. Ya, saya itu setiap hari ditelepon orang tua kalian. Anak saya sudah pulang, aku kira gitu Pak. Ya sudah di rumah.
Ya, pulang ya. Oke, kita pulang sama-sama. Ayo, pulang.